يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STAI YPWI Surabaya, Prodi PAI akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Hadis Metode Diskusi dan Tanya Jawab Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan saya Siti Bina Rusada dan rekan saya Triana Puspita Sandra. Hadis Metode Diskusi dan Tanya Jawab Pembelajaran Pendidikan Islam. Hadis tentang metode diskusi ini merupakan dalil tentang pentingnya belajar bersama untuk mengulang, mengkaji, atau saling berbagi ilmu yang telah dimiliki. Di dalam hadis mauquf riwayat Al-Hakim dari jalur Ali bin Abi Thalib, karena sekiranya yang artinya saling mengingatkan tentang hadis, karena sekiranya kalian tidak berbuat, niscaya ia terus dipelajari. Diskusi ini lebih menekankan kebenaran dan bukannya kemenangan, yang dalam konteks hadis di atas disinonimkan dengan metode mudzakarah. Pengertian diskusi dalam PAI. Diskusi pada dasarnya adalah tukar menukar informasi dan unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan atau merampung keputusan bersama. Metode diskusi ini dalam pendidikan agama Islam dapat membanggakan kreativitas anak gemar memiliki ilmu pengetahuan, seperti sabda Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Ali Laili berkata, berdiskusilah kamu, sesungguhnya berkembangnya sebuah hadis muncul dari diskusi tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ini beberapa hadis tentang metode diskusi dan tanya jawab. An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsuru aqqa doliman au matluman faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana matluman afara'aita idza kana doliman kaifa ansuruhu qala tahjuruhu au tamnahu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu rawahul Bukhari. Dan yang artinya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika menolong orang zalim? Rasulullah menjawab, tahanlah dia dan kembalikanlah dari kezaliman, karena sesungguhnya itu merupakan pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang analisisnya yaitu Rasulullah adalah orang yang paling banyak melakukan diskusi. Metode diskusi ini sering dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya untuk mencari kata sepakat. Tetapi walaupun Nabi sering melakukan dan memperbolehkan mendidik dengan metode diskusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hikmat ataupun dengan bijak agar segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa ada permusuhan. Karena dalam metode diskusi berbeda dengan debat. Jika debat adalah peran argumentasi, beradu paham, dan kemampuan persuasi dalam memenangkan pendapatnya sendiri, maka dalam metode diskusi ini diharapkan semuanya memberi sumbangsi sehingga semua bisa paham dan mengerti secara bersama. Hadis yang kedua yaitu An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahabbun nasi bi husni syubbah qala ummuka summa abuka summa adnaka rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada
Muslim. Di sini analisisnya yaitu dari penjelasan hadis di atas, Rasulullah menggunakan metode tanya menjawab sebagai strategi pembelajarannya. Beliau sering menjawab pertanyaan dari sahabatnya ataupun sebaliknya. Metode tanya jawab ini sendiri ialah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik sehingga komunikasi ini terlihat adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Tujuannya adalah dari metode tanya jawab ini adalah para guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana para murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Nah, di dalam metode diskusi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat memperluas wawasan peserta didik. Yang kedua, merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, dapat menunjukkan partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Yang kelima, merangsang peserta didik berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Kelemahan metode diskusi di sini yaitu kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh peserta didik yang suka berbicara atau ingin menonjolkan dirinya. Yang kedua, tidak dapat dipakai pada kelompok yang sangat besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang sangat terbatas. Yang kelima, menyerap waktu yang cukup banyak. Yang keenam, tidak semua guru memahami cara peserta didik melakukan diskusi. Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau kritikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan ya terkait ada kelemahan terkait diskusi, ada kelebihan juga. Yang kelemahan itu yang saya tanyakan itu salah satunya ada informasi yang didapat secara terbatas. Itu maksudnya gimana? Terbatasnya itu seperti apa? Soalnya kalau kita dalam diskusi kan pasti ada metode tanya jawab. Ya. Kita kan bisa mempertanyakan pertanyaan tanpa batas. Kenapa itu informasinya kita sebut terbatas? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yang nomor 1, yaitu di sini yang dimaksud terbatas yaitu diskusi kan waktunya sangat terbatas. Ya, itu yang dimaksud terbatas juga terbatas oleh tema. Temanya tidak boleh keluar dari konteks tema tersebut. Jadi diskusi yang terbatas itu terbatas oleh waktu dan tema. Terima kasih. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu contoh Rasulullah, yaitu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling kita hormati, yaitu Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu,